Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaifullah. Saya dari mahasiswa Universitas Siber Asia dengan prodi akuntansi. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai pajak daerah di Kota Makassar. Baik, yang pertama itu ada definisi pajak daerah. Kita kita mengetahui bahwa pajak daerah sendiri adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Nah, suatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak ini menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program operasional dan pembangunan wilayah. Pajak daerah sendiri meliputi seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, dan selanjutnya ada yang namanya tujuan pajak daerah. Pajak daerah merupakan elemen vital bagi keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, di Makassar, dengan potensi besar yang dimilikinya, pajak daerah menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur penyediaan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak daerah di Makassar, yaitu yang pertama ada yang namanya pajak hotel. Nah, pajak hotel ini dikenakan kepada tamu yang menginap di hotel dengan tarif 10% dari total tagihan. Pajak ini berlaku untuk semua jenis akomodasi komersial mulai dari hotel berbintang hingga penginapan yang kecil. Selanjutnya yang kedua ada pajak restoran, di mana pajak restoran diberlakukan dengan tarif 10% dari total tagihan yang dibayarkan konsumen. Nah, pajak ini sendiri mencakup semua jenis usaha makanan dan minuman, yaitu termasuk warung makan, kafe, dan restoran besar lainnya. Selanjutnya ada yang namanya pajak hiburan. Pajak hiburan dikenakan pada tempat hiburan seperti bioskop, karaoke, tempat wisata buatan, dan konser musik dengan tarif mulai dari 20%. Selanjutnya ada PBB P2 atau pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan. Nah, pajak ini adalah pajak tahunan atas properti yang dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak atau biasa yang disebut dengan NJOP. Nah, biasanya pajak ini dikenakan dengan tarif sebesar 0,1% hingga 0,4%. Selanjutnya ada pajak parkir. Pajak ini yaitu dikenakan dengan tarif 10% kepada penyedia layanan parkir komersial. Biasanya termasuk itu di mall, di rumah sakit, atau di tempat hiburan. Nah, selanjutnya ada pajak air tanah. Pajak ini diberlakukan atau dikenakan pada pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah untuk keperluan komersial. Nah, dengan tarif ini yaitu sebesar 20%, pajak ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan air dan tanah secara bijak dan berkelanjutan. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis pajak daerah yang ada di Makassar, kita beralih ke perkembangan pendapatan pajak daerah di Makassar. Nah, berdasarkan dari data yang di atas yang saya tampilkan, yaitu pendapatan pajak daerah Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai target yang ditetapkan. Nah, pada tahun 2022 kita melihat bahwa realisasi pajak daerah tercatat sebesar 1.187,83 miliar rupiah atau sebesar 72,62% dari target yaitu sebesar 1.635,76 miliar rupiah. Nah, peningkatan signifikan ini terlihat pada tahun 2023. Nah, di mana realisasi pajaknya mencapai 1.354,47 miliar rupiah dengan persentase pencapaian target sekitar 72,9%. Sementara itu, pada tahun 2024, meskipun realisasi pajak meningkat menjadi
1.404,33 miliar rupiah. Tingkat pencapaiannya target sedikit lebih baik dibanding angka 70 lebih baik di angka 74,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan dari hal ini kita melihat bahwa faktor utama dalam peningkatan ini yaitu dengan adanya digitalisasi layanan pajak yang mempermudah proses pembayaran dan pelaporan penerimaan pajak. Selanjutnya, ada program khusus pemerintah daerah Makassar, di mana yang pertama itu yaitu dengan kebijakan pemutihan denda pajak. Nah, kebijakan pemutihan denda pajak ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk menghapus denda administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar. Program ini diadakan secara berkala untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam finansial untuk melunasi kewajiban pajaknya tanpa harus terbebani oleh tambahan denda. Selanjutnya ada program atau insentif pajak UMKM. Nah, pemerintah Kota Makassar ini juga memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Nah, kebijakan ini berupa pengurangan atau bahkan pembebasan pajak bagi UMKM. Selanjutnya ada kampanye kesadaran pajak. Nah, kita melihat bahwa salah satu tantangan dalam pengelolaan pajak daerah adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya yang namanya pajak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Makassar melaksanakan kampanye kesadaran pajak dengan melalui sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan atau memanfaatkan sosial media. Selanjutnya, secara keseluruhan program ini menciptakan sinergi antara pemerintahan dan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, berdasarkan dengan data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun program ini telah membuktikan keefektivitasnya dan keefisiensinya. Selanjutnya, kita akan beralih ke layanan digital di daerah Makassar. Layanan digital pajak di daerah Makassar yaitu ada yang namanya Pakinta. Nah, di sini kita melihat Pakinta atau pajak terintegrasi dan terdigitalisasi merupakan inovasi layanan digital yang dikembangkan oleh pemerintah Makassar untuk mempermudah pengelolaan dan penerimaan pajak daerah. Platform ini dirancang dengan pendekatan modern yang memanfaatkan sistem teknologi digital untuk menciptakan sistem pajak yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Keunggulannya yaitu ada beberapa keunggulannya, yang dimana yang pertama efisiensi operasional, yang kedua mudah diakses, yang ketiga transparansi atau memberikan informasi secara real time, dan selanjutnya ada aksesibilitas yang luas dan memiliki peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak positif yang ditimbulkan akibat layanan digital tersebut, yaitu yang pertama meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan selanjutnya berdasarkan dari layanan ini atau Pakinta ini merupakan langkah strategis pemerintah Kota Makassar dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efektivitas sistem pajak daerah. Nah, dengan fitur canggih, transparansi, dan kemudahan akses, Pakinta ini tidak hanya memperbaiki kinerja penerimaan pajak, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Nah, itulah materi dari pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.